Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa namanya ini saya sudah share screen ya. Oke, saya mulai saja. Untuk pertemuan hari ini kita lanjut dari pertemuan kemarin yaitu untuk masih listening ya, listening part ABC. Nah, sekarang adalah listening TOEFL yang part C questions. Nah, di sini sudah kita ketahui bahwa listening part C adalah eh, ini ya consists of three talks. Jadi untuk yang listening part C itu adalah 3 talks ya. Talks itu adalah monolog ya. Jadi sama kayak apa namanya di bagian TOEFL bagian yang keempat ya. Jadi ada hanya ada apa namanya apa namanya one speaker ya saja. Jadi satu speaker itu memberikan apa namanya mengucapkan beberapa kalimat ya, bisa berbentuk pengumuman, bisa berbentuk cerita, bisa berbentuk report, news report, bisa berbentuk announcement, bisa berbentuk warnings, bisa berbentuk apa saja. Yang penting adalah itu satu speaker itu memberikan satu buah informasi gitu ya. Nah, di sini consists of three talks, each followed by a number of questions. Nah, kalau kita lihat di sini ada talksnya itu ada sedikit talks di situ ya kan. Nah, selalu dimulai dari seorang naratornya berucap ya. Question 1 through 4, listen to a lecture in a history class. Nah, ini contohnya adalah seorang talknya adalah seorang dosen di dalam kelas sejarah. Nah, gitu. Jadi ada satu narator mengucapkan dulu sebelum apa namanya si speaker satu ini berucap dulu. Nah, biasanya satu talk itu berisi 4 buah pertanyaan ya. Jadi artinya total kalau di sini kita melihat ada tiga talks, berarti satu talk itu ada 4 pertanyaan ya. Nah, berarti ada 3, berarti ada 12 pertanyaan nanti ya totalnya. Nah, ada 12 nomor, 12 nomor untuk satu untuk bagian parsi ini. Nah, kita lanjut di sini. Kita contohnya di sini. Nah, like the conversations in listening part B, the talks are often about some aspect. Nah, ini aspect of school life, topics currently in the news. Itu. Jadi kita coba lihat ya di sini. On the recording, you will hear question 1 through 4. Listen to a lecture in history class. Salt, which today seems so plentiful to us, in the past used to be a valuable commodity. In the ancient past in China, salt was used to make coins, and in parts of Africa, it was traded in place of money. In the Roman Empire, soldiers were not paid in money but were instead paid in salt. In fact, the English word salary, which means the amount of money that one earns, comes from the Latin root for salt ya. Jadi ini ya ada satu talk panjang tentang salt di sini ya, tentang garam. Nah, on the recording you will hear. Nah, seperti contoh-contoh bukan bagian-bagian TOEFL yang sebelumnya, maka pertanyaan juga hanya akan diucapkan oleh narator di setiap nomor. Nah, jadi di buku soal itu hanya ada tertulis ya apa namanya pilihan jawabannya saja A, B, C, dan D saja gitu ya. A, B, C, dan D saja. Nah, untuk pertanyaan sama ya. Ini contohnya di sini. Ini contohnya di buku tulisnya. Nah, ini ya. In your textbook you will read A, B, C, D apa gitu kan. Nah, ini pertanyaannya nanti akan disampaikan oleh sang narator gitu ya. Jadi contohnya di sini, what is the topic of the talk? Nah, topik biasanya ada di paling awal ya kan, pembahasannya yang diucapkan oleh sang narator di awal-awal itu. Maka di situ dia topiknya apa sih? Oh, tentang salt, jelas ya. Jadi dia mengucapkan tentang salt di sini. Ada di paling awal ya. Terus pertanyaan yang kedua, what was salt used for in China? In your textbook you will read to make coins ini ya. Salt was used to make coins. Ini ada salt in China was used to make coins. Ini pertanyaan yang kedua, jawabannya ada di sini ya. Pertanyaan yang ketiga, what does salary means in English? Yaitu adalah earnings. Ini salary means in English itu adalah kalau ini saya rasa apa namanya tidak perlu melihat atau mendengar lagi di bagian listeningnya speaker satunya itu berucap bahwa kita bisa mengetahui bahwa oh what does salary mean in English itu salary ya sinonimnya apa, oh ternyata earnings. Jadi bukan coins, bukan soldier, bukan commodities gitu ya, jadi earnings di situ.
Nah, kalau kita lihat di bagian mananya, oh ternyata ada earns gitu di sini, ya kan? Terus what is the meaning of the root salt in Latin? Di Latin apa bahasa saltnya in Latin yaitu adalah salt. Ya salt semua ya, ini tentang salt semua ya, tentang garam semua. Nah ini comes from the Latin root for salt gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita melihat urut-urutannya, jadi secara berurutan pilihan jawaban apa? Jawaban ya, jawaban untuk setiap untuk pertanyaan di setiap nomornya, itu juga akan berurutan dari informasi ya atau kalimat-kalimat ya, kalimat-kalimat yang disampaikan oleh speaker satu itu ya, speaker satu itu dari awal sampai akhir. Nah, gitu. Jadi apa namanya selalu akan seperti ini. Jadi memang secara sistematis ya itu mudah diketahui bahwa oh jawaban nomor 1 pasti ada di awal-awal gitu. Jawaban nomor 2 pasti setelahnya nomor 1. Jawaban nomor 3 itu pasti adalah setelah nomor 2 di sini ya. Contohnya di nomor 2 di sini. Jawaban nomor 3 pasti setelahnya, kalimat setelahnya, dan jawaban nomor yang terakhir itu pasti adalah bagian yang paling di akhir-akhir dia berbicara. Nah, itu pasti. Semuanya itu pasti gitu. Jadi semuanya itu pasti akan berurutan di situ. Maka ini adalah salah satu kemudahan ya. Salah satu kemudahan mengerjakan apa namanya? Mengerjakan yang bagian part C ini. Sama seperti di bagian part B kemarin ya, bahwa ada conversation panjang, yaitu jawabannya juga sama berurutan dari awal sampai akhir. Nah, bedanya adalah ini bukan berbentuk conversation, jadi kita tidak bisa apa namanya? Kesulitannya adalah kita tidak bisa niteni ya, tidak bisa niteni. Ya, artinya kalau long conversation kemarin kita bisa niteni ya, niteni antara apa namanya speaker 1 dan speaker 2 itu apa berucapnya kan bolak-balik ya, berbolak-balik gitu ya. Sebentar boy, lagi ngajar ini ya. Gitu. Speaker 1 dan speaker 2 itu kan berbolak-balik, maka bisa kita titeni. Tapi kalau yang part sini tidak bisa kita titeni gitu ya. Tapi saya rasa itu hal yang tidak apa namanya, tidak masalah gitu. Nah, kalau kita lihat di bagian strategies for the listening part C ini juga sama bagiannya yang diberikan oleh apa namanya, berikan oleh buku ini, bahwa yang pertama adalah if you have time, preview the answers to the listening part C question. Jadi kalau kamu punya waktu, di preview dulu. Nah, answersnya ini di preview dulu. Kira-kira apa sih gitu? Kira-kira temanya apa sih yang akan ditanyakan di situ ya? Terus yang kedua, listen carefully to the first line of the talk. Kenapa? Karena the first line of the talk pasti contains main idea sama topiknya yang dibicarakan. Itu pasti ya. Jadi apa namanya kalimat pertama itu adalah main idenya. Terus yang ketiga sama, as you listen to the talk, follow along with the answers in your textbook and try to determine the correct answers. Ini ya, jadi apa namanya? Jadi follow along, jadi urut-urutan seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi jawaban nomor 1 itu ada di awal, jawaban nomor 2 itu setelah di apa namanya kalimat-kalimat setelah nomor 2 dan seterusnya. Terus nomor 4, you should guess even if you are not sure. Jangan dibiarkan tidak terjawab ya. Dan yang nomor 5, use any remaining time to look ahead at the answers to the questions that follow gitu. Jadi sama. Ini strateginya kalau kita melihat di apa namanya bagian listening part B itu sama, plek ketiplek ya, sama. Kita lihat dulu skill number 10 ya. Jadi skill untuk mengerjakan apa namanya? Mengerjakan short talk ini apa saja ya. Untuk skill nomor 10 sama ya, skill nomor 10 ini berisikan tentang ini ya, the questions. Jadi apa namanya, preview the questions. Jadi dalam hal mempreview questions ini seperti yang sudah kita lakukan di bagian part B kemarin, bahwa sama ya. Contohnya di sini ada beberapa hal di sini. Beberapa kalimat di pilihan jawaban di sini. Nah,
Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa nanti pertanyaannya mengantisipasi pertanyaan yang akan muncul gitu ya. Apa sih ini, tentang apa sih? Contohnya di sini ada for a week, since yesterday, for 2 days, since 10 this morning. Nah, ini berarti tentang waktu, time ya kan. Bisa how long. Nah, ini how long ya. Karena dia apa, durasi ya, durasi. Selama 1 minggu ya. Itu bukan waktu, bukan apa, jeda, bukan waktu, bukan jadwal, dan bukan sebagainya, tapi ini berhubungan tentang durasi. Oh, selama 1 minggu, sejak kemarin, selama 2 hari, sejak jam 10 tadi pagi. Nah gitu ya, contohnya begitu. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa kita gunakan untuk latihan ya. Contohnya di sini apa namanya, ada beberapa ini ya, ada 63, 200, 2000, 40,000. Nah, ini pertanyaan tentang apa? Oh, ini numbers ya. Berarti bisa jadi nanti apa namanya, ditanyakan tentang berapa harganya, 200, 2000, 40,000, bisa berapa harganya, berapa jumlahnya, berapa kuantitasnya, kan gitu. Terus ini 1, 2, 3, 4 ini bisa jadi ini ya, mempertanyakan tentang apa namanya, which number gitu, nomor berapa, atau ada berapa gitu kan jumlahnya, bisa seperti itu. Contohnya di sini. Terus ada a student, professor, bookstore clerk, atau librarian. Nah, ini bisa jadi tentang occupation ya, atau pekerjaan ya gitu. Nah, jadi sama ya. Ini skill 10, 11, dan 12 ini tuh sama, plek ketiplek, sama yang di bagian. Jadi untuk skill 10, 11, dan 12 ini, karena model apa namanya, strateginya itu sama, maka dia adalah sama, plek ketiplek dengan yang kemarin itu 7, 8, 9, skill 7, 8, dan 9 yang sudah saya sampaikan kemarin gitu ya. Jadi sama. Yang 10 itu tentang preview the questions, preview the answers. Yang ke-11 itu adalah the topic. Topiknya tentang apa namanya? Nah, ini topik main idenya di bagian yang mana? Biasanya di bagian yang paling awal gitu, kalimat awal. Terus yang ketiga the order of the answers gitu. Skill yang ketiga ini apa? Ya, order, urut-urutan, bahwa jawaban yang pertama, contohnya nih ya. Ini jawaban yang pertama, they sneeze gitu ya, they sneeze. Ini they can have allergies. Cats may also be allergic gitu ya. Terus ini give it medicine. Nah, ini can prescribe medication, sama ya. Jadi urut-urutan. Jawaban nomor 1, jawaban nomor 2, dan jawaban nomor 3. Nah, jadi dari apa namanya, kalimat panjang yang disampaikan oleh. Nah, listen to a talk about cats. Nah, ini seorang wanita sedang ngomongin soal kucing ya, gitu ya, gitu. Gitu ya. Jadi untuk bagian yang C, apa namanya, skill part C ini sama strateginya dengan skill yang apa namanya, di bagian yang part B 7, 8, dan 9 kemarin. Hanya saja perbedaannya cuma satu. Kalau yang skill part C, listening TOEFL part C ini adalah talk. Tapi kalau yang listening part B itu adalah long conversations. Bedanya cuma itu. Cara mengerjakannya sama, strateginya sama. Same, semuanya sama. Jadi tidak ada masalah ya. Oke, jadi nanti akan saya berikan ini ya. Apa namanya? Ini ya. Kuis ini bisa dikerjakan di Schoology. Gitu dulu dari saya. Kita lanjut ke topik yang selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.